yang miskin pun sebagian besar adalah masyarakat muslim. Nah, ini harus menjadi keprihatinan bagi kita semua. Itu persoalannya. Nah, kemudian sebenarnya Islam itu juga telah memberikan jalan penyelesaian terkait dengan persoalan kemiskinan tadi, ya, yaitu tentang kewajiban zakat dan sedekah. Nah, kewajiban zakat sedekah ini adalah itu sangat didorong, termasuk tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 261 tadi. Kita sebenarnya didorong untuk berinfak di jalan Allah. Nah, salah satunya adalah sedekah yang ini yang kita maksud nanti dalam waktu ini adalah sedekah jariah, ya. Nah, kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat dan membayar sedekah itu sebenarnya dapat mereduksi, dapat mengurangi kesenjangan, dan bahkan dapat menumbuhkan ekonomi yang menuju keseimbangan, ya, terhindar dari kegoncangan ekonomi sebenarnya. Nah, dengan keseimbangan ini kesejahteraan antara yang kaya dan yang miskin itu menjadi tidak terlalu lebar. Ya. Jadi sedekah zakat itu bisa mengurangi gap, mempersempit gap kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Nah, kemudian sedekah jariah terkait dengan wakaf di sini, termasuk sini adalah wakaf uang, itu mempunyai potensi untuk memberdayakan masyarakat yang membutuhkan. Nah, di sini nanti akan bagaimana pengelolaannya saja. Ya. Nah, ini dari sisi instrumen Islam sudah mempunyai sebenarnya. Nah, kemudian potensi Indonesia ini luar biasa, bahwa kedermawanan orang Indonesia itu sangat tinggi dan paling tinggi di dunia. Nah, ini sudah disebutkan dalam Charities Aid Foundation ini menobatkan Indonesia sebagai negara yang paling dermawan. Ini dari urutan jumlah dana yang bisa dihimpun oleh masyarakat Indonesia untuk kepentingan sosial masyarakat. Ini luar biasa. Ini menjadi potensi untuk pengembangan wakaf uang di Indonesia. Ada pengertian wakaf sebelum ke wakaf uang, ya. Perlu kita ketahui bersama apa yang dimaksud dengan wakaf. Nah, wakaf itu berbeda dengan sedekah biasa karena sifatnya yang berulang, yaitu sifat pengulangan manfaat yang dihasilkan. Jadi wakaf itu, kalau sedekah biasa itu apa yang disedekahkan itu langsung dikonsumsi, langsung digunakan oleh pihak yang menerima. Ya. Tetapi untuk wakaf sedekah jariah ini tidak demikian. Yang diambil manfaatnya itu adalah, yang bisa diambil manfaatnya itu adalah apa yang dihasilkan dari wakaf itu. Jadi tidak harta yang diwakaf, tapi manfaat yang dihasilkan dari harta wakaf itu. Ibaratnya seperti kalau kita itu memberi ayam kepada seseorang, maka yang diambil manfaatnya adalah telurnya, bukan induk ayamnya. Induk ayamnya itu dipelihara sedemikian rupa sehingga bisa bertelur terus selama mungkin. Ini berarti ada manfaat yang berulang. Telur itu kita bisa ambil telur, kita bisa ambil telur dengan memelihara induknya. Ya.
Jadi wakaf itu harus dijaga harta yang diwakafkannya itu agar kita bisa mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu. Ya. Nah, dengan hasilnya yang berulang tadi, dengan hasil yang berulang kita bisa mengambil manfaat, maka wakaf ini menjadi sangat potensial untuk melestarikan program pemberdayaan jangka panjang. Ya, karena terus mengalir, ada hasilnya gitu. Harta wakaf itu ada hasilnya, dan hasilnya yang dimanfaatkan, bukan pokok harta yang diwakafkan. Nah, tentang pengertian secara umum, ya, wakaf itu sebagai sumbangan sukarela atau voluntary donation oleh pemiliknya. Ya, di situ ada hak untuk memberikan sesuatu harta dan persembahan dari cadangan pendapatan untuk tujuan kedermawanan. Nah, orang menyisihkan, kalian nanti bisa menyisihkan uang yang kalian sisihkan untuk tujuan kedermawanan, ya, untuk katakanlah dipersembahkan kepentingan jangka panjang. Ya. Nah, wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab wakofa. Nah ini jamaknya adalah auqaf. Jadi kalau kalian menemui kata wakaf dan auqaf itu adalah jamaknya. Ya. Nah, secara harfiah memberikan arti menahan, mencegah, dan melarang. Nah, ada yang mengatakan melarang. Ya. Larangan itu ya. Ada berarti larangan juga. Nah, di sini maksudnya bahwa dalam berwakaf itu kita mencoba menyisihkan, memotong sebagian harta kita, menahan harta kita untuk tidak kita konsumsi sendiri, tetapi untuk digunakan kepentingan publik, kepentingan masyarakat banyak. Ya. Kemudian mencegah dan melarang artinya kita mencegah penggunaan harta wakaf itu untuk digunakan di luar tujuan pewakafan. Nah, jadi harta wakaf itu harus digunakan sesuai dengan tujuan pewakafan. Kalau tujuannya semula adalah untuk hasilnya itu untuk membantu orang miskin, anak yatim, ya, maka ya harus untuk itu, tidak boleh untuk keperluan yang lain. Nah, kemudian harta wakaf itu dilarang untuk dihibahkan, dilarang untuk dihibahkan atau diwariskan untuk orang lain, karena ini sudah menjadi kepemilikan publik. Kemudian penggunaannya itu dilarang di luar tujuan pewakafan dan di luar ketentuan syariat. Maka ini harus betul-betul baik, ya, penggunaan harta wakaf ini. Nah, itu dari larangan, ya. Jadi yang sudah diwakafkan itu tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa digunakan di luar tujuan pewakafan. Ya. Ya. Nah, dengan demikian kata wakaf itu dalam Islam dalam arti untuk mempertahankan harta tertentu, menjaga harta itu untuk keuntungan terbatas, ya, manfaat yang terbatas dari kedermawan itu, dan larangan penggunaan atau distribusi properti itu di luar tujuan yang ditentukan. Ya. Lanjut. Nah, menurut istilah syara, wakaf itu berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Nah, ini sekali lagi, menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Yang diberikan untuk kebaikan itu untuk
didistribusikan itu adalah manfaatnya. Nah, kemudian pemahaman yang lain bahwa wakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang menyangkut urusan keuangan yang diatur dalam Islam. Kemudian ampunan untuk masa depan, ampunan untuk masa depan di akhirat, ya. Syukur yang dermawan karena memberi harta, ya. Membersihkan jiwa, menerima kebutuhan, ya, dasar masyarakat dan fakir miskin secara terus menerus. Ya, ini untuk menjamin, menjamin ada sebenarnya menjamin masa depan si wakif. Si wakif itu adalah orang yang mewakafkan, itu masa depannya adalah tadi karena beramal jariah, maka masa depan akhiratnya itu untuk kebaikan di akhirat si wakif dan untuk kebaikan orang-orang yang membutuhkan, di menjamin kebutuhan dasar masyarakat fakir miskin dan seterusnya itu untuk kehidupan saat ini di dunia. Jadi ini wakaf ini mempunyai dua dimensi akhirat dan dimensi keduniaan. Nah, jadi amalan wakaf itu merupakan proses untuk mengantisipasi dan mengatur masa depan, ya. Itu masa depan akhirat di sini adalah si wakif, ya. Jadi orang yang mewakafkan, dan masa depan duniawi bagi orang-orang yang menerima, yaitu mauquf alaih. Jadi ada dua hal yang dipikirkan terkait dengan wakaf itu. Memikirkan nasib si wakif di akhirat kelak, dan memikirkan yang saat ini yang jangka pendek adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Nah, sehingga di sini tujuan akhir dari wakaf adalah untuk kepentingan umum, ya, bukan untuk kepentingan kaitannya dengan kebutuhan keduniaannya, ya, untuk kepentingan umum, ya. Nah, Jaribah tahun 2003 menuliskan bahwa wakaf adalah suatu cara mengalihkan penghasilan pokok yang lahir dari suatu pokok produktif dari pemiliknya, dari wakif, kepada pihak lain atau orang lain, dan manfaatnya dapat diambil terus-menerus selama pokok itu produktif. Nah, selama pokok itu produktif masih ada, selama harta itu masih ada. Jadi selama harta itu masih ada, ya diharapkan. Kemudian ini nyambung dengan kata sedekah jariah itu, bahwa semua amal kita akan terputus kecuali tiga hal, ya. Kecuali tiga hal. Yang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang berbakti pada orang tuanya, dan yang ketiga sedekahun jariah. Nah, ini selama harta wakaf itu memberikan manfaat, maka pahalanya masih mengalir pada si wakif, walaupun wakif itu sudah meninggal. Ini keunggulan dari sedekah jariah wakaf itu. Nah, oke, lanjut. Nah, secara teknis, wakaf adalah harta yang diperuntukkan bagi kepentingan orang banyak, di mana tetap dipertahankan substansi atau pokoknya. Sedangkan manfaatnya atau hasil perolehannya dapat dinikmati untuk kepentingan umum. Nah, jadi ini pokoknya harus tetap ada. Kalau tadi induk ayam itu harus tetap ada, dipelihara. Siapa yang memelihara? Yang diserai. Nah, siapa yang diserai adalah nazir, gitu ya. Nazir menunjuk wakif menunjuk pada nazir untuk mengelola harta wakaf itu sehingga
menghadirkan manfaat yang terus-menerus. Nah, dalam konsep awal wakaf, idenya adalah bahwa wakaf itu adalah untuk membentuk wakaf dengan harta tak bergerak, ya, untuk memastikan keabadian atau keberlanjutan. Jadi untuk dijaga terus-menerus ya harta itu, ya, sehingga bisa menghadirkan manfaat yang terus-menerus. Oke, nah sekarang kita lihat praktek wakaf pada masa Nabi. Yang ini nanti yang menggambarkan tentang wakaf produktif gitu ya. Yang menggambarkan tentang wakaf produktif, bahwa ini ada pada masa Nabi itu ada Umar radhiyallahu itu mewakafkan tanah ya. Wakaf tanah atau kebun yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu an ya. Bahwa Umar memberikan hasil pengolahan tanah kepada fakir miskin, budak sabilillah, ibnu sabil dan tamu yang datang di sana. Ya. Nah, tanah itu tidak boleh dijual, tidak diberikan dan tidak diwariskan. Nah, yang kedua, wakaf yang kedua itu wakaf sumur oleh Utsman bin Affan. Nah, ini terjadi di Madinah. Coba lihat selanjutnya hadisnya itu yang menggambarkan tadi. Nah, ini tadi terkait dengan wakaf Umar tadi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata bahwa sahabat Umar radhiyallahu anhu memperoleh sebidang tanah dari Khaybar. Kemudian Umar radhiyallahu menghadap Rasulullah untuk meminta petunjuk. Umar berkata, "Hai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaybar. Saya belum mendapatkan harta sebaik itu. Maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Ya. Rasulullah bersabda, "Bila engkau suka, kau tahan pokoknya tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya. Tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan." Ini petunjuk Rasulullah. Ibnu Umar berkata, ini Ibnu Umar itu yang meriwayatkan, Umar menyedekahkannya atau hasil pengelolaan tanah kepada orang fakir, kaum kerabat, hamba saya, sabilillah, ya, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola, yaitu nadir, wakaf, ya, makan dari hasilnya dengan cara yang baik sepantasnya, atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini gambaran ya wakaf yang menghasilkan di masa Rasulullah. Kemudian tentang wakaf sumur, ini persahabat tadi siapa tadi, Affan ya. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang menyumbangkan harta untuk membebaskan sumur itu, ya, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surga Allah Ta'ala." Nah, ini juga motivasi. Ini terkait dengan sumur ya. Sahabat Rasulullah itu melihat di Madinah itu, kala itu orang-orang Muslim itu kesulitan untuk mendapatkan air. Sedangkan di sana ada seorang Yahudi yang menguasai sumur, ya, dan dia istilahnya sangat pelit gitu ya. Dan melihat itu kan sahabat Rasulullah itu melihat bahwa ini umat Islam kalau begini ya akan kesulitan terus mendapatkan air. Maka Utsman bin Affan itu membujuk orang Yahudi tadi untuk bisa menjual sumurnya kepadanya. Ya. Tapi pada awalnya menolak.
orang Yahudi ini pada awalnya menolak, kemudian dibujuk, kemudian Utsman bin Affan ini membeli, tetapi 1 hari untuk orang Yahudi, 1 hari untuk Utsman bin Affan. Nah, kemudian itu disetujui, dan hasil pembelian itu ketika jatahnya Utsman bin Affan itu diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan saat itu. Nah, ini menjadi inspirasi bagi kita, itu adalah wakaf yang sifatnya produktif gitu ya, sifatnya produktif. Dia dengan uangnya dia membeli, ibaratnya investasi sumur gitu ya, ibaratnya investasi sumur. Dari hasil sumur itu airnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan air di sana itu sangat dibutuhkan gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, tentang wakaf uang atau wakaf tunai, yang kalau dalam literatur Inggris itu cash wakaf gitu ya, cash wakaf. Nah, wakaf uang itu sebagai bagian dari sektor sukarela ya. Ini kan wakaf itu sifatnya sukarela ya. Wakaf tunai juga merupakan instrumen keuangan publik yang penting untuk membantu memecahkan kesenjangan ekonomi masyarakat. Nah, bahwa wakaf ini memiliki keunggulan ya. Apa keunggulannya? Dapat menghimpun dana wakaf dari seluruh golongan masyarakat dengan dana besar maupun kecil, dengan semangat membantu yang lemah secara keberlanjutan. Ini beda dengan wakaf tadi, wakaf tanah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Untuk kalau kita mau beli tanah itu kan perlu uang besar, apalagi di kota itu ya. Perlu miliaran sekarang kalau mau beli tanah di kota itu ya. Nah, ini kan berarti hanya orang-orang kaya saja. Tetapi dengan wakaf uang ini, kita ini yang penghasilannya kecil-kecil, dan termasuk kalian mahasiswa yang uangnya masih dari sangu dari orang tuanya ya, bisa menyisihkan 5.000, 10.000 untuk wakaf uang ini. Jadi bisa terkumpul dari semua golongan masyarakat wakaf uang itu. Itu kelebihannya. Sehingga ini potensi untuk terkumpulnya itu sangat besar. Hukumnya sangat besar. Karena semua lapisan bisa melakukannya. Ya. Ya. Nah, jadi ini keunggulan ya. Jadi kemudian dana wakaf yang terkumpul ini oleh Nadir ya. Dikelola sedemikian rupa tentunya dengan investasi ya, untuk menghasilkan pendapatan yang berupa keuntungan. Jadi hasil uang yang diniatkan untuk wakaf itu sudah dikumpulkan oleh Nadir itu yang diserai untuk mengelola wakaf itu diinvestasikan kemudian menghasilkan. Dan keuntungan yang diperoleh digunakan untuk melaksanakan program pemberdayaan ya, program membantu orang-orang yang membutuhkan, dan itu bisa berlaku jangka panjang. Nah, keberhasilan wakaf uang, wakaf tunai akan dicapai dimulai dari keberhasilan pengelolaan dana dan keberhasilan dalam melaksanakan program. Jadi ini di sini harus dana yang diinvestasikan itu berhasil kalau menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, ya, dalam kaitannya dengan investasi wakaf uang ini, maka harus diserahkan kepada ahlinya. Nadir harus bisa menunjuk istilahnya ahli investasi untuk bisa menginvestasikan uang itu sehingga menghasilkan pendapatan tanpa mengalami kerugian.
sehingga dari hasilnya itu bisa digunakan untuk pemberdayaan. Nah, kemudian kesuksesan juga dari sisi program-program pemberdayaannya. Apa saja yang program yang dilakukan dalam rangka membantu orang-orang yang lemah. Nah, ini mestinya banyak program yang harus dilakukan. Ya. Banyaknya program yang dapat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas bawah, ya, seperti melalui pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ya, pengentasan kemiskinan melalui microfinance, dan juga untuk memelihara lingkungan hidup dan sektor-sektor yang lain, ya, yang tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, lanjut. Nah, dengan wakaf uang, dengan wakaf tunai itu, program pemberdayaan masyarakat dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Kenapa bisa bertahan dalam jangka panjang? Karena itu hasilnya terus-menerus gitu. Beda dengan harta zakat. Harta zakat itu ya pemberiannya sekali gitu ya, langsung diberikan. Nah, itu menjadi harta zakat itu langsung menjadi hak mustahik gitu. Kalau di sini harta wakaf ini dikelola oleh nadir dengan agar tidak berkurang. Ya. Ya. Dengan program pemberdayaan yang berkelanjutan itu akan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan ekonomi masyarakat kelas bawah secara perlahan-lahan tetapi pasti. Karena memang bahwa dalam memberdayakan, membantu masyarakat miskin itu tidak sekonyong-konyong ya, begitu dibantu langsung membaik gitu ya. Karena lapisan ini memerlukan yang diperlukan bukan hanya uang, tetapi dia juga leks pengetahuan ya, pengetahuannya kurang, pengalamannya kurang ya, agamanya juga kurang, motivasinya juga harus ditumbuhkan dan sebagainya. Maka programnya harus komprehensif memang dalam upaya memberantas kemiskinan itu, sehingga memerlukan waktu gitu ya. Oleh karena itu dukungan masyarakat terhadap pengembangan wakaf sangat diperlukan ya. Jadi kita ini harus mendukung gitu pelaksanaan wakaf uang ini, sehingga dana wakaf uang itu yang terkumpul itu betul-betul bisa nanti bermanfaat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini sudah beberapa istilahnya lembaga swasta yang di Indonesia ini yang merintis wakaf uang, itu diantara di Dompet Duafa dan juga di ini Lasis DT Peduli. Saya semalam diskusi dengan DT Peduli, ternyata juga telah mengembangkan wakaf uang ini untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Nah, karena wakaf dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, tadi saya ceritakan, maka akan memiliki potensi penggalangan dana yang sangat besar. Nah, dengan kondisi tersebut, keberadaan lembaga pengelola wakaf uang sangat didambakan. Jadi adanya lembaga wakaf uang ya, adanya nadir-nadir yang handal, nadir-nadir yang profesional itu sangat diharapkan. Jadi ini memang membutuhkan nadir-nadir yang profesional, bukan nadir yang sekedar mau ya. Nah, ini memerlukan nadir profesional, nadir yang amanah ya, yang mempunyai visi yang ke depan membantu masyarakat yang luar biasa. Tentunya juga harus punya jiwa social entrepreneur gitu ya, yang semangatnya adalah membantu orang banyak. Lanjut. Ya. Nah, semakin produktif dana wakaf itu akan membawa manfaat yang lebih besar bagi orang yang membutuhkan, dan sekaligus memberikan manfaat masa depan akhirat bagi wakil dengan mengalirkan pahala bagi mereka yang telah meninggal dunia. Nah, ini dua manfaat, ada manfaat keduniaan bagi yang
bagi yang menerima dan manfaat akhirat bagi yang memberikan gitu. Nah, oleh karena itu dalam pengelolaan dana wakaf, nadir harus memikirkan masa depan wakif, yaitu bagaimana menjaga harta wakaf itu tetap ada, tetap bermanfaat, ya, dan masa depan duniawi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Oke, lanjut screen berikutnya, ini terakhir ya. Nah, ini tentang pengelolaan wakaf agar bisa memberikan manfaat, ya, agar bisa menjadi potensi untuk memberdayakan masyarakat yang butuhkan. Ya. Jadi ini wakif itu adalah orang yang mewakafkan, ya. 1 sampai N ini maksudnya banyak wakif gitu ya. Nah, ini dengan simbol matematik, biasanya simbol matematik menggambarkan banyak itu dari 1 sampai ke N gitu. Nah, ini banyak wakif tadi dari segala lapisan gitu ya. Itu mewakafkan uangnya yang dikumpulkan melalui nadir. Nah, tetapi dalam mekanismenya untuk di Indonesia itu wakif tidak langsung ke nadir, tetapi pembayarannya itu dilewatkan melalui lembaga keuangan syariah, melalui perbankan syariah yang sudah mendapatkan izin untuk menampung wakaf uang. Ya, tapi ini saya simpelkan saja agar gambarnya mudah. Tetapi sebenarnya menurut peraturan Menteri Agama itu, wakaf uang itu ya pembayarannya kepada nadir itu melalui lembaga keuangan syariah, LKMS. Baru dari LKMS diserahkan kepada nadir. Maksudnya apa di situ? Nah, karena lembaga keuangan syariah kemudian punya kewajiban melaporkan kepada Kementerian Agama, ya, kepada Menteri Agama agar tahu berapa dana yang dikelola oleh nadir gitu, untuk mengontrol sebenarnya. Nah, untuk mengontrol. Nah, kemudian nadir dari dana yang terkumpul itu ya yang sudah ada di bank syariah itu diinvestasikan. Nah, investasinya tentunya ya harus melalui ahlinya gitu ya. Nah, investasi. Nah, dengan investasi itu tentunya agar tidak mengalami kerugian, agar pokoknya tidak susut, maka ya bisnis portofolio di situ tidak satu sektor saja, dari berbagai sektor, sehingga jika salah satu bisnis itu ada kurang profitnya atau mungkin rugi, akan tertutup dengan bisnis yang lain, sehingga secara keseluruhan dari bisnis data dari uang wakaf itu tetap menghasilkan keuntungan. Nah, di sini ya, jadi ya keuntungan itu kembali kepada nadir. Kemudian nadir menggunakan dana hasil profit itu ya sebagian untuk nadir karena mengelola, ya dalam undang-undang itu nadir mengambil maksimal 10% dari hasil. 10% dari hasil. Nah, berarti yang 90% itu untuk program pemberdayaan. Yang program pemberdayaan, ya baik itu untuk pendidikan, kesehatan, dakwah, pemberantasan kemiskinan ya, melalui microfinance dan program-program pemberdayaan cerdas yang lainnya. Nah, ini kalau program ini dilaksanakan dengan baik, ya maka akan menghasilkan manfaat pada masyarakat. Nah, ada yang menerima dengan baik. Di sini kualitas hidup masyarakat akan meningkat, kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Nah, ini yang menerima adalah mauquf alaih, pihak penerima manfaat, ya penerima manfaat dari wakaf itu dikenal dengan mauquf alaih. Nah, inilah jadi sangat wakaf uang itu punya potensi yang sangat besar untuk membantu pemberdayaan masyarakat, dan ini akan sangat
membantu, dan apabila ini dikombinasikan dilanjutkan dengan program pemberdayaan dari sumber dana zakat gitu, saling menguatkan, sehingga ini bisa membantu masyarakat bisa berlangsung dalam jangka panjang ya. Sehingga kontinuitas program itu bisa terjaga gitu. Sehingga yang diharapkan dalam rangka untuk mencapai mengurangi kemiskinan ya, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan sebagainya itu dapat tercapai. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sugiarto MSc PhD atas pemaparan materinya. Sedikit saya simpulkan atas pemaparan materi sebelumnya, yaitu potensi dan investasi wakaf uang. Setiap benih yang ditanam akan bertumbuh bertangkai-tangkai ya Pak tadi. Kemiskinan di Indonesia cukup tinggi, mendekati 10%, dan sebagian besar dialami oleh Muslim. Wakaf berbeda dengan sedekah karena sifatnya yang berulang. Jika sedekah langsung digunakan oleh yang menerima. Harta yang diwakafkan harus dijaga supaya kita dapat mengambil manfaat dari harta wakaf tersebut dalam jangka waktu yang lama. Juga penggunaannya dilarang di luar dari tujuan pewakafan dan di luar syariat Islam. Tidak boleh dihibahkan juga. Dari pengertian di atas dapat saya simpulkan, wakaf adalah menahan sebagian harta dan disumbangkan secara sukarela oleh pemiliknya dengan tetap dipertahankan substansi dan pokoknya, sedangkan manfaatnya dinikmati oleh umum. Wakaf di masa Nabi, yaitu wakaf tanah atau kebun oleh Umar radhiyallahu anhu, namun yang diberikan adalah hasil dari tanah atau kebun tersebut kepada fakir miskin, kerabat, budak, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tanah tidak dapat dijual atau diberikan, apalagi diwariskan. Wakaf sumur oleh Utsman bin Affan. Lalu wakaf uang atau tunai. Wakaf tunai ini memiliki keunggulan dapat menghimpun dan wakaf dari seluruh golongan masyarakat. Menghimpun dana wakaf dari seluruh golongan masyarakat. Dana yang dihimpun dikelola oleh nazir sehingga mendapat keuntungan. Keuntungan itulah digunakan untuk program perdayaan masyarakat dalam jangka waktu panjang. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus mendukung program tersebut ya Pak. Pengelolaan wakaf uang, wakif mewakafkan hartanya kepada nazir, dan nazir akan diinvestasikan dana tersebut ataupun dikelola lagi sebagai bisnis portofolio. Lalu dengan keuntungan tersebut nazir memperoleh kurang lebihnya 10% ya Pak, dan program maksimal 10%. Oh, maksimal 10% ya teman-teman. Menurut undang-undang yang ada di Indonesia maksimal 10%. Oke. Lalu dijadikanlah program pemberdayaan seperti pendidikan, kesehatan, dakwah, pemberantasan kemiskinan, dan lain-lain. Dan kemudian pemberdayaan tersebut diberikan kepada mauquf alaih supaya memperbaiki kehidupannya nggih Pak. Nah, tidak menutup kemungkinan ada 1-2 hal yang masih mengganjal di hati teman-teman. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, bisa meng-unmute mikrofonnya atau tuliskan pertanyaan di kolom chat yang nanti akan saya bacakan. Bagi teman-teman yang bertanya, bisa langsung chat ya teman-teman. Silahkan kalau ada yang bertanya. Ini Pak, ada pertanyaan dari Mbak Tiha Rahmajayida. Assalamualaikum, izin bertanya Pak, realisasi dari investasi wakaf uang itu seperti apa Pak contohnya? Apakah pembuatan toko atau seperti apa? Pak. Oke.
bagus sekali ya. Ini kelompok ini luar biasa ya. Kajian-kajian sebelumnya ini jumlahnya tidak sebanyak ini. Saya dulu mengawali kajian KCI itu awal-awal tahun berapa ya? Ya sekitar sebelum tahun 2000 itu orang yang mau mengkaji itu 5 orang, 10 orang gitu ya. Nah, sekarang alhamdulillah ini generasi sekarang sudah yang mau ikut kajian KCI ini bisa 30-an ya. Ini luar biasa ya, semangat generasi yang sekarang. Mudah-mudahan nanti ke depan lebih banyak lagi KCI tumbuh lagi. Dan sempat kelompok kajian itu kan sempat dibekukan itu ya. Sempat dibekukan di Fakultas Ekonomi. Ini alhamdulillah ya. Ini tumbuh lagi dan ini semangat untuk belajar ekonomi Islam. Oke. Terkait dengan investasi ya. Contohnya ya sederhana saja di situ ya. Bahwa Nadir itu bisa menginvestasikan tentunya investasi yang memberikan ya istilahnya perspektif ya, yang jelas kelihatan perspektif, yang keuntungannya baik gitu ya, yang potensi kerugiannya kecil, resikonya agak kecil gitu ya, ada jelas profitable. Dan kemudian misalnya bisa investasi untuk peternakan sapi gitu misalnya ya, peternakan sapi, kemudian investasi di menjadi katakanlah diberikan untuk kebun sawit gitu ya, kebun sawit, kemudian sektor-sektor yang lain. Tapi tadi yang jelas bahwa memang investasi itu harus diserahkan kepada ahlinya yang mengerti tentang bagaimana investasi itu bisa menguntungkan dan sektor-sektor apa saja yang menguntungkan. Ya. Ini tadi sekaligus saya kemarin ternak sapi itu pengemukan sapi ini contoh, kemarin saya diskusi juga dengan kawan-kawan SMA saya itu juga tertarik juga dengan masalah investasi ini, terutama di peternakan sapi, pengemukan sapi itu keuntungannya itu bisa mencapai 16 sampai 23%. Nah, ini contoh ini. Dan saya tanya resikonya juga kecil, dari setiap kandang 30 itu jarang yang mengalami kematian. Jarang mengalami kena istilahnya penyakitan dan sebagainya. Tapi itu memang dengan ahlinya gitu ya. Ahli juga berarti itu situ harus ahli ngerti tentang ilmunya sapi gitu, bagaimana memelihara sapi yang baik gitu. Terus kandangnya juga baik dan sebagainya. Kemudian bisa investasi sektor-sektor yang lain yang jelas yang harus menguntungkan. Nah jadi saya katakan tadi ada portofolio ya, ada portofolio. Maksudnya adalah kita itu kalau dalam bahasa teorinya, don't put your eggs on one basket. Kamu jangan menaruh telur itu dalam satu keranjang. Nah, kenapa telur yang di situ jadi perumpamaan Pak, bukan batu? Telur itu kan mudah pecah. Ya. Ketika keranjang itu kena senggol gitu ya, kena senggol saja itu, maka akan numplak dan pecah gitu. Telur itu akan pecah, beda dengan kalau batu kan. Nah, maka jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Maksudnya jangan menaruh barang-barang yang mudah rusak itu di sembarang tempat gitu, dalam satu tempat. Nah, ini juga dalam investasi ini kan punya potensi resiko untuk gagal gitu kan. Maka jangan investasi di satu tempat. Jadi ini untuk agar bahwa kalau yang satu gagal, yang lain tidak gagal, maka secara akumulasi tetap untung. Ya. Jadi ini memang harus diserahkan ahlinya. Ya. Jadi
kalian jangan coba-coba mau menerima dulu diserai uang wakaf untuk investasi, karena kalian belum punya keahlian dalam mengelola bisnis itu, kecuali kalau sudah punya betul-betul punya pengalaman, punya keahlian. Nah, jadi portofolio tadi adalah menanamkan investasi di berbagai tempat. Dananya kan besar di situ, ya, dananya cukup besar, sehingga jangan sampai hanya di satu tempat. Nah, ini yang perlu dipahamkan. Nah, tentu saja nadir harus bertanggung jawab penuh di sini, ya, harus tanggung jawab penuh untuk masalah itu, ya. Jadi maka nadir itu harus profesional, yang juga amanah itu ya, profesional dalam pengertian ya dia memang mengetahui seluk beluknya dan juga memahami syariatnya, memahami apa ya juga bisa dijaga, menjaga amanah sebagai nadir itu, ya. Jadi itu contoh portofolio yang sederhana nih ya, tapi ini bukan di sektor bisnis ini. Saya dulu, ini saya sudah kecil sudah diajari oleh nenek saya. Ini teori portofolio nih secara tidak langsung. Saya itu sejak SD SMP itu sudah sering diajak pergi oleh nenek ke luar daerah gitu, naik bis waktu itu, naik angkutan umum lah. Dan masa itu copet itu luar biasa di kendaraan itu. Maka ketika membawa uang itu nenek saya itu ya ada yang taruh di kemben, ada ditaruh di mana gitu, berbagai tempat gitu. Saya juga uang juga sebagian saya suruh bawa gitu. Saya taruh karena pakai kaos kaki, saya taruh di kaos kaki, di kaki itu, sehingga nggak mungkin dia copet itu akan ke bawah ya. Yang lain yang di saku itu yang disiapkan untuk bayar saja, yang lain dipisah-pisah. Ini menjaga kalau yang satu kena copet ya, bagian yang lain masih gitu. Nah gitu loh. Ini betul, ini saya karena diajari tentang teori ini jadi paham, oh ternyata nenek saya itu sudah paham portofolio gitu. Ya. Kalau juga di sini cara untuk menghindari resiko juga, Nabi Ayub ya, ayahnya Nabi Yusuf itu ketika mau berkunjung ke Mesir mencari Nabi Yusuf, itu ketika masuk ke Mesir beliau mengingatkan, kalian jangan masuk bareng-bareng dalam satu pintu. Ya, ini kisah ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Jangan masuk ke Mesir dalam satu pintu. Jadi terpisah dari berbagai pintu. Kalau yang satu tertangkap katakanlah di situ, maka yang lain masih nanti bisa masih ketemu Yusuf gitu. Nah, ini juga bagaimana mengantisipasi risiko untuk gagal gitu. Ya ini seperti itu ya. Juga banyak ya bisa kita belajar dari kisah-kisah itu ya. Bagaimana agar investasi itu ya tidak merugi, maka ya harus dipecah, tidak hanya dalam satu tempat. Nah, satu tempat juga tidak ngawur, pilihan-pilihan juga pilihan-pilihan dari pilihan-pilihan yang terbaik dari alternatif yang ada gitu. Saya kira itu ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Baik, terima kasih Pak Yudi. Pak, ini menunggu yang lain mungkin bertanya ya Pak. Saya izin bertanya, Ge. Oke, boleh. Tadi kan disebutkan kalau harta wakaf itu tidak boleh diberikan, apalagi sampai dijual kan Pak. Nah, misal ada tanah Pak, disumbangkan, diwakafkan ke desa gitu Pak, untuk itu. Namun ada 1-2 masalah di desa itu yang mengharuskan kayak ini harus dibuat gitu loh Pak. Nah, masalah itu yang mengharuskan kita di sebuah desa itu menjual tanah itu Pak. Akhirnya tanahnya itu dilelang. Nah, lalu bagaimana hukum lelang itu Pak? Boleh atau tidak gitu Pak? Karena emang 1-2 masalah itu. Iya.
itu sebenarnya kan kalau itu wakifnya itu niatnya untuk apa gitu kan, dan itu kan harus ada. Maka seandainya harus kemudian tanah itu mau digunakan untuk tertentu, ya itu boleh boleh diganti, boleh diganti dengan tempat yang lain. Jadi harus ada penggantinya. Tetapi penggantinya itu nilainya tidak boleh lebih rendah dari itu. Ya, seandainya kemudian harus dijual, kemudian harus membeli yang nilainya tidak lebih kurang dari itu, dan tidak sama nilainya. Nah, ini yang memang untuk penilaian tanah ini ya, kalau lokasi berbeda, tanah itu nilainya pasti berbeda kan? Ya berarti kan nilai belinya atau nilai jualnya ya harus setara gitu. Berarti kalau tanah di kota 100 meter persegi ya, kalau di pinggir ya bisa 200 meter persegi gitu kan, karena harganya berbeda. Berarti ya jangan kemudian di kota ini saya jualnya 100 meter, saya kemudian nanti membeli di tempat lain 100 meter padahal harganya separuhnya, kemudian sisanya dipek lah, itu ya akal-akalan. Dan itu tukar guling yang, nah itu yang sering terjadi untuk tukar guling kemudian akal-akalan mengambil sisanya gitu kan. Nah ini tidak boleh demikian. Maka tadi nilainya harus tidak boleh kurang. Ya kalau nilainya lebih ya itu ya lebih bagus itu, tapi kurang tidak boleh. Jadi itu solusinya ya. Jadi harus ada tempat pengganti ya, yang bisa juga menghadirkan manfaat. Nah, gitu. Oke Pak, baik. Terima kasih ya Pak. Mungkin teman-teman lagi itu Pak udah belum sarapan mungkin, jadi kurang. Sama. Saya nggak dikasih sarapan juga ya. Mungkin karena acaranya online Pak. Ya, sarapan online gimana membuat sarapan online? Ya, makan di rumah masing-masing mungkin Pak. Ini pertanyaan dari hal lagi Pak. Izin bertanya kembali Pak. Saya masih kurang paham perbedaan antara wakaf uang dan wakaf produktif Pak. Karena keduanya sama-sama yang dimanfaatkan adalah hasilnya. Itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Iya, jawabannya simpel. Wakaf uang itu ya bagian dari wakaf produktif. Kalau tadi contohnya kan tanah, ya tanahnya dipertahankan, ya kan? Nah, kemudian kebunnya itu ditanami menghasilkan gitu. Nah ini kebun itu ya tadi bisnis tadi kan gitu. Jadi kita kalau tadi beli kebun, hasil kebunnya dikelola, kan tetap dikelola itu kebun. Kalau nggak dikelola nggak menghasilkan. Kebun juga harus dirawat kan. Nah ini uang kemudian tidak dibelikan kebun, tetapi untuk aktivitas lain, untuk beli sapi gitu kan. Nah, sapi kemudian sapinya itu dikelola dengan baik, misalnya pengemuan gitu ya, pengemuan. Maka hasil investasinya dari investasi sapi itu untuk keuntungannya untuk pemberdayaan, maka pokoknya masih harus ada gitu. Misalnya semula pokoknya 500 juta ya untuk ternak tadi 30 sapi, ya harus pendapatannya hasil jualnya harus lebih dari 500 juta kan. Nah, kelebihannya dari 500 juta itu berarti misalnya dapat 700 juta hasil penjualan sapi ya. Nah, kemudian pokoknya 500 juta, maka keuntungan 200 juta kan. Nah 200 juta itu yang dibagikan ya, 10% untuk maksimal, untuk nadir maksimal situ. Nah sama dengan tadi hasil kebun tadi ya, hasil kebun ya, maka hasil panennya yang itu untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan, yang memang sudah diniatkan oleh wakif gitu. Jadi pemberiannya sesuai dengan niat wakif. Wakif ini niatnya apa? Untuk membiayai
anak miskin, untuk beasiswa anak miskin, ya harus ke sana. Tidak boleh kemudian disumbangkan ke masjid. Ya boleh, walaupun itu kebaikan, tapi tidak sesuai dengan keinginan si wakil. Ya, jadi wakaf uang itu bagian dari produktif. Ya. Demikian. Oke, terima kasih Pak. Semoga jawabannya